Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista. Saya dari kelas 3D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang model pembelajaran. Mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Langsung saja. Model pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu PBL atau Problem Based Learning. Biasanya di SD itu diterapkan di kelas 3 SD mata pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia? Karena metode pembelajaran ini itu mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian dari proses belajar. Dalam PBL atau Problem Based Learning itu sendiri, siswa diberi sebuah masalah yang perlu dipecahkan dan mereka belajar untuk menemukan solusi melalui diskusi penelitian dan kolaborasi dengan sesama siswa. Adapun langkah-langkah dari PBL atau Problem Based Learning itu sendiri, yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua itu analisis masalah, yang ketiga itu penyusunan hipotesis dan tujuan belajar, yang keempat pengumpulan informasi dan riset, yang kelima itu diskusi dan evaluasi, yang keenam menyusun dan menyampaikan solusi, dan yang ketujuh itu refleksi dan evaluasi proses. Selanjutnya itu metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yang dimana di SD itu diterapkan di kelas 3 SD mata pelajaran IPA. Mengapa di IPA? Karena metode belajar yang mengajak siswa untuk mempelajari materi dengan cara mengerjakan proyek nyata yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam PJBL atau Project Based Learning itu sendiri, siswa bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan produk atau solusi yang nyata, melibatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Adapun langkah-langkah dari PJBL atau Project Based Learning itu sendiri, yang pertama itu penentuan topik dan tujuan proyek, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga itu penentuan pertanyaan panduan, yang keempat itu penyelidikan dan pengumpulan data, yang kelima itu pengembangan produk atau solusi, yang keenam itu presentasi hasil proyek, dan yang terakhir itu refleksi dan evaluasi proses. Selanjutnya metode pembelajaran inquiry, yang dimana di SD itu biasanya diterapkan di kelas 3 SD mata pelajaran IPA. Kenapa di IPA? Karena metode pembelajaran inquiry itu berfokus pada proses eksplorasi, di mana siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan menemukan jawaban secara mandiri. Metode ini itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis, serta membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Adapun langkah-langkah dari inquiry itu sendiri, yang pertama itu merumuskan pertanyaan atau masalah, yang kedua itu mengumpulkan informasi atau observasi, yang ketiga itu menginterpretasi dan menganalisis data, yang keempat itu merumuskan hipotesis atau menyusun keterampilan atau menyusun kesimpulan, yang kelima itu mengomunikasikan hasil, dan yang keenam itu refleksi. Selanjutnya itu metode pembelajaran discovery learning. Biasanya di SD itu diterapkan di kelas 3 SD mata pelajaran IPA. Mengapa di IPA? Karena metode pembelajaran ini itu mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep atau pengetahuan baru melalui eksplorasi dan investigasi. Dalam pembelajaran ini, siswa didorong untuk belajar mandiri dan aktif dengan bantuan minimal dari guru. Adapun langkah-langkah dari discovery learning ini, yang pertama itu stimulasi atau pemberian rangsangan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga itu pengumpulan data atau eksplorasi,
Yang keempat itu mengorganisasi dan menginterpretasi data. Yang kelima itu merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir itu mengaplikasikan hasil penemuan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.